klarifikasi dengan adanya berita kuat yang telah diberitakan oleh media aksara berita. Saya tidak enak dengan adanya berita seperti ini karena kenapa? Alhamdulillah mulai 2019 sampai sekarang semua pengerjaan alhamdulillah itu adalah hasil musyawarah mufakat warga desa Pak Bentengan tentunya. Ya. Jadi kami sebagai pemerintah tentunya bekerja berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya kami. Betul. Salah. Dan semua yang diberitakan itu sudah diklarifikasi kemarin dengan adanya laporan orang yang iseng atau mungkin tidak senang dengan kehadiran kita, hanya muncullah seperti ini. Ya. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan pertemuan ini semua bisa clear, tidak ada lagi berita-berita yang tidak mengenakan. Ya. Jadi sebagai pemerintah beserta perangkatnya meminta agar dari sumber berita aksara ini menjelaskan sedetailnya kenapa bisa ada terjadi seperti ini di desa Pak Bentengan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di media kami ini adalah hasil pemberitaan data yang sudah lama, yang sejak bulan Mei 2021 ini laporannya masuk di Kejaksaan Negeri Maros. Namun hal ini baru saya ketahui ketika sudah terbit di berita ini dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Pak Bentengan yang telah masuk di Kejaksaan Negeri Maros pada bulan Mei 2021 lalu. SM ini memberikan data kepada adik kami dari media bahwasanya kenapa sampai saat ini aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Maros itu tidak ada maksudnya tidak mempertimbangkan tentang kasus ini. Jadi saya lakukanlah koordinasi bersama pihak dari Kejari Maros dan menemukan jawaban dari Kepala Seksi Pidana Khusus Pak Kasipitsus bahwasanya apa yang terjadi di desa Pak Bentengan menurut laporan aduan yang masuk sejak bulan 5 Mei 2021 lalu itu tidak signifikan dan tidak ditemukan adanya data-data yang membuat indikasi korupsi. Ya. Maka dari ini saya berkoordinasi langsung dengan kuasa hukum Bapak Desa Pak Adi Ipang. Dia menemui langsung si SM ini. Dari mana kamu mendapatkan data bahwasanya ada indikasi dugaan korupsi dari desa Pak Bentengan? Jadi dia bilang seperti ini kepada saya. Dia menemukan data tersebut dari salah seorang LSM yang didapatkan datanya dari warung kopi. Jadi saya langsung investigasi sebaik mungkin dari SM ini dan saya temui di inspektorat bahwa teman-teman di inspektorat tidak pernah kasih data kepada LSM tersebut. SM ini saya paksa untuk tanyakan siapa namanya LSM tersebut karena ini media saya ikut rusak ini kalau begini. Ya. Pak lagi Pak. Ya. Jadi saya lakukan klarifikasi langsung Pak. Setelah itu saya tidak menunggu dulu jawaban dari SM ini, saya lakukan klarifikasi langsung dan saya sudah kirim ke pihak kejaksaan beserta saya upload di media Maros, info warga Maros, info kejadian Maros, beserta saya kirimkan ke kuasa hukumnya Andi Ival bahwa ini adalah miskoordinasi dan tidak ada unsur dugaan korupsi di sini. Ini kasus sudah lama ditutup dan itu pun
kasus hanya sekedar laporan dari kejaksaan ini tidak menemukan unsur dugaan korupsi yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tadi pernyataan dan saran dari Bapak Ibu sekalian sekaitan dengan kasus yang kita hadapi sekarang. Mungkin yang harus saya jelaskan sekaitan dengan duduk perkaranya, kemudian analisis hukumnya, biar kita paham sebaiknya kita melakukan apa. Nah, yang pertama adalah berawal dari sebuah informasi yang tidak valid, kemudian terupload di media sosial, di aksaraberita.com. Yang pertama yang harus kita pahami adalah aksaraberita.com ini adalah sebuah media yang kemudian terdaftar di Kementerian Informatika. Nah, oleh karena itu, untuk teman-teman wartawan yang tergabung dalam aksaraberita.com ini, maka tentu segala aktivitas tanduknya itu dilindungi oleh undang-undang pers. Ya, oleh karena itu, untuk memperkarakan adik-adik kita yang menjadi wartawan, itu sulit bagi kita mengambil langkah-langkah hukum. Kenapa? Karena proses untuk ketika wartawan melakukan sebuah pelanggaran dalam penguploadan berita, maka dia dilindungi oleh undang-undang pers yang penyelesaiannya adalah melalui Dewan Pers. Itu satu. Yang kedua adalah melanjutkan penjelasan adik kita tadi dari Aksara, tidak berhenti melakukan investigasi terhadap sumber informasi dari apa yang telah terupload di media. Nah, oleh karena itu, sebagai kuasa hukum tentu juga akan mensupport investigasi itu. Maksudnya untuk mensupport investigasi itu adalah kalau toh misalnya dari Aksara Berita melakukan investigasi siapa sebenarnya dalang dari semua ini, maka tentu saya juga dan beserta tim kuasa hukum juga akan melakukan hal yang sama. Melakukan investigasi juga secara mendalam siapa sebenarnya dalang terhadap informasi yang hoax ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sudah katakan bahwa siapapun dalang dari perkara ini, dari berita hoax ini, mau dia kaya raya, mau dia tuan tanah dan sebagainya, tidak ada urusan dengan IALFM, dengan kantor saya. Taipan pun saya lawan. Apapun yang punya jabatan di Maros ketika dia yang mendalangi ini, saya lawan. Tidak ada urusan dengan itu. Nah, oleh karena itu, saya harus ekstra hati-hati melakukan langkah hukum. Kenapa saya katakan harus ekstra hati-hati? Karena bagi saya, kalau saya laporkan itu orang, saya tidak mau kalau dia tidak dipenjara.